Film dibuka dengan latar kota London, memperlihatkan seorang ayah bernama Kwan yang datang menjemput putrinya sepulang sekolah. Putrinya yang bernama Feng kemudian memperlihatkan foto gaun yang ingin ia beli dan meminta ayahnya agar segera mengantarnya ke toko pakaian. Karena rencananya malam nanti ia akan menghadiri acara pesta dansa yang diadakan oleh teman sekolahnya. Everyone's already inside. Sesampainya di depan toko, Feng dengan buru-buru keluar dari mobil dan berlari menuju pintu masuk karena takut gaun yang diincarnya lebih dulu dibeli orang lain. Saking terburu-burunya Feng, ia tanpa sengaja menyenggol seorang pengendara motor yang baru saja memarkirkan kendaraannya di sana. Sementara itu Kwan yang masih berada di dalam mobil mencoba memarkirkan kendaraannya tak jauh dari lokasi toko gaun tersebut. Namun baru saja Kwan akan masuk ke posisi parkiran, seorang pengendara lain mencoba merebut posisi parkiran itu hingga pada akhirnya terjadilah tabrakan kecil antara kedua mobil. Saat Kwan keluar dari mobil dan hendak menegur si pengendara itu, tiba-tiba meskipun terluka parah, Kwan berusaha bangkit dan berjalan untuk mencari putrinya yang sebelumnya masuk ke toko gaun, namun ternyata hasilnya nihil. Adegan lalu beralih ke sebuah kantor berita di London yang memperlihatkan seorang wartawan bernama Ian Wood. Tak lama kemudian ia dikejutkan dengan sebuah panggilan dari seseorang yang tiba-tiba mengatakan kalau telah terjadi pengeboman di pusat kota yang dilakukan oleh kelompok Authentic IRA atau Irish Republican Army. Mereka adalah para militer yang asalnya dari Irlandia. Penelpon itu kemudian menyebutkan kode sandi Phoenix dan memperingatkan bahwa target berikutnya adalah Bank Inggris. Ia menegaskan bahwa serangan bom akan terus berlanjut sebagai bentuk perlawanan IRA terhadap Inggris yang mereka anggap masih mempertahankan kekuasaan di Irlandia Utara melalui sistem keuangannya. Karena panik, Ian segera menyampaikan informasi tersebut kepada atasannya. Alhasil, sang atasan yang mendengarnya segera menginstruksikan kepada seluruh tim redaksi untuk menelusuri jejak organisasi yang dimaksud. Sementara Ian ditugaskan untuk segera menuju ke TKP melakukan liputan sekaligus menggali informasi di sana. Begitu Ian tiba di TKP, pemandangan yang ada di hadapannya sungguh memilukan dan menyedihkan. Banyak korban yang tewas mengenaskan. Di sana juga terlihat Kwan yang begitu terluka setelah mendapati kalau putrinya juga adalah korban pengeboman hingga ia pun juga harus tewas di sana. Di tempat lain, beberapa pria terlihat berada di sebuah apartemen sambil menyaksikan berita di televisi akan kejadian pengeboman yang sebelumnya terjadi. Hingga tak lama kemudian, seorang pria datang dan langsung menanyakan jumlah korban dari kejadian tersebut. Salah satu dari mereka pun menjawab bahwa sejauh ini tercatat 12 orang meninggal dunia dan sisanya mengalami luka-luka yang diperkirakan sekitar 38 orang. Tak lama setelah itu salah seorang pria mengusulkan agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut sebelum situasi semakin berbahaya. Namun usulan itu langsung ditolak oleh rekannya. Ia menjelaskan bahwa polisi dan pemerintah London kini tengah memperketat pengawasan, terutama terhadap warga Irlandia. Sehingga berpindah tempat justru akan membuat mereka semakin mudah dicurigai. Untuk itu tak ada jalan lain kalau mereka harus tetap bertahan di apartemen itu. Usut punya usut, ternyata merekalah dalang dari pengeboman di pusat kota dan bagian dari organisasi IRA. Di lokasi lain, tepatnya di Belfast, Irlandia Utara, diperlihatkan seorang pria parubaya yang baru saja terbangun dari tidurnya bersama selingkuhannya yang bernama Maggie. Setelah bangun, ia langsung memeriksa ponselnya dan menemukan banyak pesan dari istrinya yang mengabarkan tentang ledakan bom di London yang diduga dilakukan oleh organisasi IRA. Pria tersebut diketahui bernama Liam, wakil Perdana Menteri Irlandia sekaligus mantan tokoh penting dalam kelompok Authentic IRA. Kini, ia memilih terjun ke dunia politik demi menjaga hubungan damai antara Inggris dan Irlandia. Hal itu terlihat saat Liam menerima panggilan telepon dari Menteri Kabinet Inggris yang bernama Catherine, yang memintanya membantu mencari informasi mengenai pelaku pengeboman di London. Liam kemudian mengumpulkan sejumlah petinggi IRA untuk mengadakan pertemuan guna membahas aksi pengeboman yang mengatasnamakan organisasi mereka.
Dalam rapat tersebut, Liam menjelaskan bahwa pihak Inggris telah menemukan fakta bahwa bahan peledak yang digunakan berasal dari gudang senjata milik kelompok mereka. From our ranks. It's unacceptable. Anytime. Selain itu, kode Phoenix yang disebut oleh pelaku juga diketahui merupakan sandi rahasia yang hanya digunakan di dalam organisasi tersebut. The streets again, stir up the troubles all over again. And then we deal with this. Adegan kemudian beralih ke restoran Cina milik Kuan. Terlihat Kuan masih larut dalam kesedihan dan belum mampu menerima kenyataan bahwa putri satu-satunya yang sangat ia cintai telah meninggal dunia. Rasa duka itu semakin berat karena hingga saat ini pelaku pengeboman yang merenggut nyawa putrinya masih belum berhasil ditangkap. Tidak lama kemudian dua orang polisi datang menemui Kuan di restorannya. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan barang-barang milik putrinya yang ditemukan di lokasi kejadian. I have no more family. Kuan lalu menanyakan siapa pelaku di balik pengeboman tersebut. Namun polisi itu menjelaskan bahwa hingga saat ini identitas pelaku masih belum diketahui. Namun pihak kepolisian tetap meyakinkan Kuan kalau mereka akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencari dan menangkap si pelaku. Karena merasa tidak puas dengan jawaban dari pihak kepolisian, Kuan akhirnya memutuskan untuk mendatangi kantor Badan Anti Terorisme. Di sana terlihat Komandan Bromley sedang meninjau rekaman CCTV bersama para bawahannya. Dari rekaman tersebut, mereka menemukan sosok pria pengendara sepeda motor yang terlihat mencurigakan dan diduga kuat sebagai pelaku di balik aksi pengeboman beberapa waktu sebelumnya. Di tengah pembicaraannya dengan para bawahan, Komandan Bromley tiba-tiba menerima telepon dari resepsionis yang memberitahu bahwa Kuan kembali datang untuk menemuinya. Ternyata bukan hanya kali ini Kuan datang, namun sudah 5 hari berturut-turut ia kembali hanya untuk mendapatkan informasi. Begitu diizinkan masuk, Kuan hanya ingin tahu siapa pelaku pengeboman tersebut. Saking penasarannya, ia bahkan menawarkan uang sebesar 20.000 pound sterling agar Bromley bersedia mengungkapkan nama pelaku tersebut. Just give me the name of someone in the IRA. Namun Komandan Bromley menolak tawaran itu dan meminta Kuan untuk tetap bersabar karena proses penyelidikan masih terus berlangsung dan pihak berwenang sedang berusaha menemukan pelakunya. I'm truly sorry for your loss, but you mustn't keep coming here on a daily basis. Yes, I understand. Thank you for seeing me, Commander Bro. Setelah 3 minggu berlalu, Kuan tampak mencari berbagai informasi di internet terkait organisasi IRA. Saat sedang menelusuri berita, ia tanpa sengaja melihat wawancara Liam yang ditayangkan di televisi. Dari tayangan itu, Kuan baru menyadari bahwa Liam adalah wakil Menteri Irlandia yang juga memiliki kaitan dengan IRA. Meski demikian, Liam menyatakan bahwa kelompok IRA tidak ada hubungannya dengan serangan bom di London. Setelah wawancara di televisi berakhir, Kuan akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban secara langsung dengan menghubungi Liam melalui sambungan telepon. Then please tell me someone whom I know the name. What on earth makes you think I know who killed your daughter? Because you're the first deputy minister. And I condemn these acts of violence, but I can't help you. I don't believe you, Mr. Hennessy. I do not work for terrorists. Setelah mendengar jawaban Liam yang terkesan menghindar dan menutupi fakta sebenarnya, Kuan pun seketika merasa kesal. Untuk itu ia bertekad akan mencari sendiri pelaku yang telah merenggut nyawa putrinya sekaligus menuntut balas atas kejadian tersebut. Sebelum pergi, Kuan juga menyerahkan pengelolaan restorannya kepada sahabatnya yang bernama Lam dan segera pergi dari sana. 餐厅就是你的了，你是我最好的知己。Singkat cerita, setelah menyiapkan segala keperluannya, Kuan berangkat ke Irlandia untuk menemui Liam di kantornya. Setibanya di sana, Kuan hampir saja diusir oleh dua ajudan Liam. Namun beruntung Liam segera keluar dari ruangannya dan mempersilahkan Kuan masuk untuk berbicara secara langsung. Dalam pertemuan itu, Liam bersikeras bahwa ia tidak mengetahui siapa dalang di balik pengeboman tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak memiliki kaitan dengan IRA selama lebih dari 30 tahun, sehingga tidak bisa membantu Kuan menemukan pelakunya.
Namun, Kuan tetap meragukan penjelasan itu. Lalu Kuan tiba-tiba mengatakan kepada Liam kalau cepat atau lambat kau akan berubah pikiran. First Minister Hennessy. Sebelum meninggalkan kantor itu, Kuan sempat masuk ke toilet dan diam-diam merakit sebuah bom sederhana dari bahan yang telah ia siapkan sebelumnya. Aksi tersebut bukan untuk melukai siapapun, melainkan sebagai bentuk tekanan dan peringatan agar Liam mau memberikan informasi yang dibutuhkannya. Tak lama setelah bom rakitannya meledak, Kuan kembali menghubungi Liam melalui telepon dan mengatakan, You change your mind? You have no idea who you're dealing with. merasa geram atas tekanan yang diberikan Kuan, Liam segera memerintahkan anak buahnya untuk menyisir seluruh hotel dan penginapan di daerah tersebut saat itu juga. Ketika dua anak buah Liam hendak berangkat menggunakan mobil, salah satu dari mereka tiba-tiba terkejut melihat seutas tali yang menggantung di dekat tutup tangki bensin. Mereka pun langsung mengira bahwa itu adalah bom jebakan yang dipasang oleh Kuan. Dengan penuh kehati-hatian, ia kemudian membuka tutup tangki bensin tersebut. Namun ternyata tidak ada bom di dalamnya, melainkan selembar kertas bertuliskan names. Pesan itu jelas merupakan peringatan dari Kuan agar Liam segera memberikan nama para pelaku pengeboman yang telah merenggut nyawa putrinya. We found them. Singkat cerita, anak buah Liam akhirnya berhasil menemukan keberadaan Kuan dan segera bergerak untuk menyergap serta menangkapnya. Menyadari situasi tersebut, Kuan langsung berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Namun sayangnya lokasi itu sudah lebih dulu dikepung, jadi mau tidak mau, pertarungan antara mereka pun tak terhindarkan. Mendengar Kuan berhasil melarikan diri, Liam pun murka dan merasa sangat kecewa pada bawahannya karena mereka yang berjumlah 4 orang tidak sanggup menghadapi satu pria tua. Cornered and he jumped off the... Tak berselang lama, Sean yang merupakan keponakan Liam datang menemuinya. Liam kemudian memberinya tugas untuk pergi ke London untuk menemui Komandan Bromley, sekaligus menjelaskan bahwa pengeboman di London bukanlah perbuatan mereka, melainkan ulah anggota IRA yang telah berkhianat. Liam mempercayakan misi tersebut kepada Sean karena ia adalah anggota pasukan khusus tentara Irlandia dan satu-satunya orang yang benar-benar ia percaya. To be discreet. So can I count? Keesokan harinya, Kuan yang diam-diam masih membuntuti Liam melihat Liam sedang bertemu dengan wanita selingkuhannya. Tak ingin melewatkan kesempatan, Kuan pun mengambil foto saat Liam tengah bermesraan dengan wanita tersebut dan mengirim foto tersebut kepada Liam. Merasa terus tertekan akibat ancaman Kuan yang tak kunjung berhenti, Liam akhirnya memutuskan pergi ke sebuah peternakan kecil di pinggiran kota bersama istrinya dan beberapa anak buah yang ditugaskan menjaga tempat tersebut. Namun tanpa ia sadari, Kuan ternyata telah mengetahui rencana tersebut. Dan saat ini, Kuan masih memantaunya secara diam-diam dari hutan yang berada tak jauh dari peternakan miliknya. Pada malam harinya, Kuan yang bergerak seorang diri berhasil menyusup ke dalam peternakan dan diam-diam memasang sebuah bom. Kemudian tepat pukul 3 dini hari, bom tersebut akhirnya meledak hingga membuat Liam bersama para anak buahnya terkejut dan mereka segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Liam yang terlihat panik dan ketakutan terhadap ancaman Kuan segera meminta asistennya untuk mendatangkan lebih banyak penjaga. Sementara itu, Mary yang menyaksikan kejadian tersebut dari balik jendela kamarnya mulai merencanakan pelariannya ke London. Karena ia sadar bahwa target utama Kuan sebenarnya adalah Liam dan bukan dirinya. Keesokan harinya saat Liam tengah berdebat dengan Mary, tiba-tiba sebuah ledakan keras kembali terdengar. You're leaving. Ledakan itu ternyata berasal dari mobil milik salah satu anak buahnya. Menyadari situasi semakin berbahaya, Liam segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Mary terbang ke London sementara waktu. Dari hasil penyelidikan, asistennya menyimpulkan
bahwa bom tersebut dikendalikan tidak jauh dari lokasi mereka dan menduga kalau Kuan bersembunyi di dalam hutan. Seluruh anak buah Liam kemudian berpencar menyusuri hutan untuk mencari Kuan yang diyakini sedang bersembunyi di sana. Namun tanpa mereka sadari, Kuan telah lebih dulu memasang berbagai jebakan hingga membuat satu persatu dari mereka tewas di sana. Namun tanpa ia duga, begitu Kuan lengah, salah satu anak buah Liam melepaskan tembakan yang tepat mengenai bahunya. Beruntung Kuan cepat kabur dari sana dan segera bersembunyi di balik pepohonan. Singkat cerita, karena gagal menangkap Kuan, sang asisten segera melaporkannya kepada Liam kalau menangkap Kuan bukan sesuatu yang mudah dikarenakan Kuan begitu menguasai medan di sana. Maka dari itu, jalan satu-satunya Liam kembali menghubungi Sean untuk melacak lokasi Kuan. Yang ternyata Sean sedang mantap-mantap dengan Mary. Sean yang sempat dilanda kepanikan saat menerima panggilan dari Liam berusaha menenangkan dirinya sebelum akhirnya mengangkat telepon tersebut. I'll take a morning flight. Sementara itu barulah kemudian Mary mengungkapkan kepada Sean bahwa ia sebenarnya menyimpan kebencian mendalam terhadap Liam suaminya. Ia merasa Liam telah mengabaikan kasus pembunuhan kakaknya dan menolak menuntut balas. Padahal Liam mengetahui siapa pelaku di balik kejadian tragis itu. It's not right. Adegan kemudian berpindah menampilkan Kuan yang berusaha merawat luka tembak di bahunya. Namun rasa sakit yang ia alami membuatnya langsung terjatuh dan seketika kenangan kelam masa lalunya tiba-tiba kembali diingatannya. Di mana saat itu para perampok yang telah membunuh istri serta anak pertamanya, sementara dirinya hanya mampu menyelamatkan putri bungsunya yaitu Feng. Sejak tragedi itu, hanya Feng lah harta satu-satunya yang ia miliki. Namun ternyata ia juga telah gagal menjaga putri sematawayangnya itu akibat ledakan bom yang hingga kini pelakunya tidak diketahui. Tak lama kemudian petinggi IRA bernama Mike Gret datang menemui Liam dengan penuh amarah setelah gudang senjatanya diperiksa. Dari penyelidikan itu terungkap bahwa Liam sebenarnya juga memiliki keterlibatan dalam aksi pengeboman tersebut. Meski begitu, Liam berpura-pura tidak tahu apapun dan justru menawarkan kerjasama kepada pihak Inggris untuk menangkap pelaku pengeboman yang sebenarnya merupakan anggota organisasinya sendiri. Ia juga menegaskan bahwa kesepakatan mereka sejak awal hanya menargetkan lembaga keuangan, bukan warga sipil. The butcher the bomb say, is that what you want? Right. I'm going now. Beberapa saat kemudian saat Liam memasuki ruang kerjanya, ia langsung terkejut ketika Kuan tiba-tiba muncul dari balik pintu sambil menodongkan pistol ke arahnya. Situasi semakin menegangkan ketika Kuan mengungkapkan bahwa ia telah memasang bom di tubuhnya, yang akan langsung diledakkan jika anak buah Liam mencoba ikut campur di sana. Seperti sebelumnya di sini Kuan kembali hanya untuk meminta siapa nama pelaku pengeboman. Namun Liam mengatakan kalau memang ia benar-benar tidak mengetahui apa lagi terlibat dalam kasus pengeboman tersebut. Who killed my daughter? I'm sorry. I truly don't know yet. Namun kabar baiknya adalah rencana yang saat ini ia jalankan untuk mengetahui si pelaku adalah kode rahasia yang sebelumnya digunakan oleh anggota IRA untuk setiap aksinya, di mana Liam telah merubah kode yang berbeda kepada setiap anggota IRA. Makanya ia berharap dengan tindakannya tersebut, cepat atau lambat si pelaku pengeboman otomatis akan ketahuan. Mendengar penjelasan Liam, Kuan pun memberikan kesempatan kepada Liam 1 kali 24 jam agar ia memberitahu nama pelaku pengeboman tersebut. Adegan kemudian beralih memperlihatkan Maggie yang baru saja turun dari sebuah bus. Ia terlihat santai berjalan menghampiri seorang pria yang ternyata merupakan anggota autentik IRA. Dari momen itulah terungkap bahwa Maggie juga bagian dari organisasi tersebut. Tak lama setelah ia turun dari bus dan bertemu pria itu, tiba-tiba aksi teror yang dilancarkan Maggie dan salah satu rekannya dengan meledakkan sebuah bus yang dipenuhi penumpang berhasil menewaskan banyak warga sipil di lokasi kejadian tersebut. Di tempat lain, Sean yang telah sampai di area peternakan milik Liam
segera bergerak menuju hutan di sekitar lokasi tersebut. Ia berusaha menelusuri jejak Kuan yang diyakini masih bersembunyi tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, Liam menerima laporan dari anak buahnya yang ditugaskan memantau gerak-gerik Mary. Pria itu mengatakan bahwa Sean sempat menemui Mary di sebuah hotel. Tak lama setelah pertemuan tersebut, Mary terlihat menghubungi Margaret melalui telepon umum yang berada di lobi hotel. Sementara itu, Komandan Bromley mempresentasikan hasil penyelidikannya kepada Perdana Menteri. Ia menunjukkan rekaman CCTV dari sebuah bar yang sebelumnya dicurigai sebagai tempat pertemuan anggota IRA. Dari rekaman tersebut, pihak kepolisian berhasil mengantongi beberapa nama penting, termasuk O'Reilly dan Margaret. Selain itu, mereka juga berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku pengeboman bus, yakni seorang wanita bernama Maggie, sementara satu pelaku lainnya masih belum diketahui identitasnya. Tak lama kemudian, Komandan Bromley menghubungi Liam dan menyampaikan hasil terbaru dari penyelidikan mereka. Ia mengatakan bahwa dalang di balik pengeboman sebelumnya diduga adalah rekannya sendiri, yaitu Margaret, yang bekerja sama dengan beberapa orang lain yang identitasnya masih belum diketahui. I'll input the time once we know the flight. All the top MPs and security people. Maka dari itu, Bromley kemudian mendesak Liam agar segera menanyai Margaret dan menggali informasi mengenai keberadaan serta identitas anggota lain yang terlibat dalam aksi pengeboman tersebut. Tak ingin membuang waktu, Liam pun segera menemui Margaret dan meminta penjelasan atas semua kejadian itu. Liam dibuat sangat terkejut ketika akhirnya mengetahui bahwa Maggie, wanita yang selama ini menjadi selingkuhannya, ternyata ikut terlibat dalam aksi pengeboman tersebut. Di sisi lain, ia juga baru menyadari bahwa hubungan gelap istrinya dengan Sean hanyalah bagian dari rencana untuk mencuri kode rahasia yang telah ia susun. Begitu semuanya jelas, sontak membuat emosi Liam memuncak, dan tanpa ragu, ia pun menarik pelatuk dan menembak Margaret tepat di kepalanya. Setelah mengantongi identitas serta lokasi para pelaku pengeboman, ia pun langsung memberitahukan kepada Komandan Bromley dan juga Sean. Ia sengaja memberitahu Sean daftar nama tersebut agar dapat dimanfaatkan jika situasi membutuhkannya. Tak hanya itu, Liam juga menjelaskan secara rinci sosok pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Putri Kuan. Di sisi lain, terlihat si wartawan Ian Wood yang sedang mantap-mantap dengan Maggie. Keduanya diketahui saling mengenal setelah bertemu di sebuah bar. Namun kedekatan itu ternyata bukan tanpa alasan, di mana Maggie memang sengaja mendekati Ian agar ia bisa memanfaatkan Ian yang diketahui akan meliput sebuah konferensi pers penting di Roma pada hari berikutnya. Ketika Ian sibuk di kamar mandi, Maggie pun memanfaatkan waktunya dengan memasang bom yang ia modifikasi menjadi sebuah baterai laptop dan memasangnya pada laptop yang Ian akan gunakan. Di sisi lain, Sean yang saat itu di dalam hutan akhirnya berhasil menemukan lokasi persembunyian Kuan. Namun saat ia memeriksa tempat itu, Kuan ternyata sudah tidak berada di sana. Tanpa disadari, Sean justru masuk ke dalam jebakan yang telah dipasang sebelumnya. Belum sempat bereaksi, Kuan tiba-tiba muncul dan langsung menyergapnya hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Sebagai seorang mantan anggota pasukan khusus, tak butuh waktu lama bagi Kuan untuk mengalahkan Sean di sana. Malam harinya, Sean terlihat sudah dalam kondisi tangan dan kaki yang terikat. Kuan kemudian bertanya, "Kau tahu kenapa kau masih hidup?" Sean pun menyadari alasannya. Kuan ingin mengetahui siapa dalang di balik pengeboman tersebut. Untuk itu, Sean pun akhirnya mengungkapkan nama dan lokasi para pelaku. Orang tersebut bernama O'Reilly, pria dengan tanda bekas luka bakar di tangan kanannya. Ia adalah pelaku utama akan kematian sang putrinya. Percakapan di antara keduanya pun berubah menjadi lebih mengalir. Setelah mendapatkan informasi yang ia cari dan merasa Sean tidak lagi menjadi ancaman, Kuan akhirnya memutuskan untuk membebaskannya. Singkat cerita, Sean kembali ke peternakan dan menemui Liam. Di sana, Sean pun langsung diinterogasi mengenai hubungannya dengan Mary. Namun sebelum itu, Liam memerintahkan Sean untuk mengubur jasad Margaret di kandang babi, sekaligus memberinya satu misi terakhir, yaitu membunuh Mary yang ternyata memiliki semua bukti kejahatan dirinya. All I want to know
back to New York, son. Keesokan harinya, polisi telah mengepung apartemen tempat para pelaku pengeboman bersembunyi. Mereka bersiap melakukan penyergapan besar-besaran. Sierra 2, roger that. Echo 1 approach. Straight 1 on balcony. Namun tanpa diketahui siapapun, Kuan berhasil menyilap masuk dengan menyamar sebagai teknisi gas. Saat polisi bersiap menangkap target, tiba-tiba bel apartemen berbunyi. Ternyata Kuan datang bersama ibu pemilik gedung. We need to inspect all the flats regardless. Mendengar bel tersebut, polisi terpaksa menunda operasi mereka. Sementara itu, para pelaku di dalam apartemen juga langsung panik. Dengan alasan adanya kebocoran gas, sang pemilik meminta pintu dibuka agar teknisi dapat memeriksa setiap unit. Para pelaku pun tidak punya pilihan selain mempersilahkan Kuan masuk. Di dalam ruangan tersebut terdapat 4 pria dan 1 wanita, siapa lagi kalau bukan Maggie, wanita selingkuhan Liam. Kuan pun mengamati mereka satu persatu dengan tenang, hingga matanya tertuju pada seorang pria dengan bekas luka bakar di tangan kanannya, dan Kuan pun meyakini kalau ia adalah target utamanya. Namun salah satu pelaku mulai curiga dan meminta Kuan membuka tasnya. Begitu tas itu diperiksa, senjata yang ia sembunyikan pun akhirnya ketahuan, yang membuat aksi baku hantam di antara mereka kembali terjadi. Kuan akhirnya berhasil menghabisi seluruh pelaku pengeboman dan hanya menyisakan Maggie seorang diri sebelum meninggalkan apartemen tersebut. Tak lama kemudian, polisi yang telah berada di posisi siaga langsung mendobrak masuk. Begitu masuk, mereka menemukan para pelaku sudah tewas dan segera menginterogasi satu-satunya saksi yang tersisa, yaitu Maggie. Hasil interogasinya pun cukup mengejutkan, di mana Maggie mengatakan kalau bom aktif berikutnya berada di sebuah bandara yang tertanam pada laptop seorang wartawan bernama Ian Wood, dan kurang lebih sekitar 9 menit lagi akan meledak. Tanpa membuang waktu, polisi segera menyebar ke seluruh area bandara untuk mencari keberadaan Ian. Namun Ian yang sedang memakai headphone sama sekali tidak mendengar panggilan polisi yang terus meneriakkan namanya. Hingga akhirnya ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ian pun menanyakan situasi tersebut kepada salah satu orang di sekitarnya. Dan barulah ia mengetahui bahwa polisi sedang mencari seseorang yang tak lain adalah dirinya. Singkat cerita, polisi bandara berhasil mengamankan laptop milik Ian. Tanpa menunggu lama, mereka segera membawanya menjauh dari kerumunan dan melemparkannya ke area aman agar ledakan tidak menimbulkan korban jiwa. Di sisi lain terlihat Sean mulai menjalankan tugas terakhir yang diberikan kepadanya, yaitu membunuh Mary. Ketika Liam sedang berada di rumahnya dan bersiap untuk beristirahat, Kuan tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia menuntut Liam ikut bertanggung jawab atas tragedi pengeboman karena salah satu pelaku ternyata memiliki kaitan dengannya. Kuan lalu memaksa Liam menyebarkan sendiri foto perselingkuhannya dengan Maggie ke publik, sehingga semua orang mengetahui hubungannya dengan jaringan teroris dan reputasinya pun hancur seketika. Di akhir cerita, Kuan akhirnya kembali ke rumahnya. Kepulangannya sempat diketahui oleh anak buah Komandan Bromley dan segera melaporkannya kepada sang komandan. Namun karena merasa memiliki utang budi kepada Kuan, Bromley memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun dan hanya memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasinya dari kejauhan. Sementara itu, Kuan akhirnya bertemu kembali dengan sahabatnya Lam. Tanpa menahan perasaan, Lam langsung memeluk Kuan dan menciumnya dengan penuh haru. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.